teman-teman, selamat bergabung kembali di channel saya. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk selalu di subscribe, diklik tanda lonceng, di like, di komentari, serta diberi masukan saya untuk memprediksi siapa kedepannya. Hari ini yang akan saya prediksi tentang Pak Ganjar. Pak Ganjar yang sekarang jadi Gubernur Jateng, Pak Ganjar Pranowo. Dimana Pak Ganjar Pranowo kan diharapkan oleh sebagian rakyat Indonesia untuk bisa menjadi Presiden RI di tahun 2024 menggantikan Pak Jokowi. Dimana Pak Jokowi kan sudah 2 periode, jadi tidak bisa melanjutkan atau tidak bisa menyalonkan lagi sebagai Presiden. Sebagian rakyat Indonesia antusias jika Pak Ganjar Pranowo nanti bisa dicalonkan menjadi kandidat pemilihan presiden di tahun 2024 melalui partainya, yaitu Partai PDIP. Tapi Partai PDIP kayaknya lebih condong menyalonkan Puan Maharani. Makanya saat ini dipasang baliho-baliho di beberapa daerah yang begitu gede. Nah, apakah hal itu akan mempengaruhi nama besar Pak Ganjar Pranowo atau mempengaruhi dukungan dari sebagian rakyat Indonesia untuk Pak Ganjar Pranowo dan beralih ke Mbak Puan Maharani? Mari kita lihat di sini. Dan buat kalian yang sering mengikuti channel saya, mungkin agak aneh karena ada boneka di samping saya. Ini kelakuan anak saya ini. Tuh, ada simbol laki-laki. Semakin kuat dukungannya. Kartu yang nomor 2 ini. Karena ada keindahan, karena ada daya tarik, karena ada sesuatu yang membuat sebagian rakyat ini sangat begitu menginginkan kalau Pak Ganjar ini nantinya sebagai kandidat Presiden negara Indonesia. Kartu yang nomor 3, kebalik semua. Kartu yang nomor 3 ini cinta, yang artinya banyak sekali yang semakin mendukungnya. Jadi guys, bisa dikatakan adanya baliho-baliho Mbak Puan itu tidak mempengaruhi dukungan sebagian rakyat Indonesia untuk Pak Ganjar Pranowo. Dan itu akan semakin menguatkan, akan semakin solid dukungannya kepada beliau. Karena di sini ada simbol keindahan, simbol sesuatu yang bisa diharapkan nantinya bisa memperbaiki kondisi negara Indonesia ketika Pak Ganjar nanti menjadi presiden. Dan itu akan memperkuat dukungan rakyat Indonesia, sebagian rakyat Indonesia kepadanya yang dilambangkan cinta ini. Ya. Jadi walaupun banyak baliho Mbak Puan, ternyata itu tidak akan mempengaruhi dukungan sebagian rakyat Indonesia untuk Pak Ganjar dan malah semakin memperkuat dukungannya kepada Pak Ganjar. Kemudian akan saya lihat dari kartu berikutnya. Ini adalah simbol miracle. Miracle ini sebuah keajaiban, bisa dikatakan dukungan dari semesta. Mari kita lihat kartu berikutnya. Kemudian di sini ada simbol victim. Tapi hati-hati loh ya, di sini ada simbol korban dari semacam tindakan dan lain sebagainya. Hati-hati. Kartu yang nomor ini ada simbol wisdom, kebijaksanaan. Kemudian kartu berikutnya ada simbol reception, penerimaan. Selanjutnya ada simbol ini yang artinya perception, acceptance. Artinya seperti ini guys. Sebenarnya Pak Ganjar ini ada simbol keberuntungan di sini yang dilambangkan miracle. Miracle ini bisa diartikan keajaiban yang bisa membuat Pak Ganjar ini memiliki banyak penggemar, memiliki banyak dukungan. Apalagi jika Pak Ganjar ini diviktim, dikorbankan, itu akan semakin membuat Pak Ganjar semakin memiliki banyak dukungan. Di sini ada simbol victim, dikorbankan ya, dikorbankan karena sebuah kebijaksanaan atau hal yang lainnya yang membuat Pak Ganjar nanti menghadapi semacam gimana gitu ya. Itu malah akan membuat Pak Ganjar semakin melambung namanya. Makanya itu ada wisdom, kebijaksanaan. Ketika Pak Ganjar ini katakanlah dijadikan korban atau tidak ditanggapi masalah reputasinya, dan kemudian ada hal-hal yang menyudutkannya misalnya seperti itu akan membuat
keberuntungannya akan semakin naik. Makanya ketika Pak Ganjar ini nantinya misalnya disudutkan atau digimanakan, Pak Ganjar harus bisa menyikapi dengan bijaksana, ya, bijaksana. Karena hal itu sesungguhnya merupakan titik balik dia untuk meningkatkan namanya. Kemudian ada perception. Makanya di sini ada pemikiran ya. Jadi jika seandainya nanti Pak Ganjar disudutkan dikarenakan ada satu partai dengan dua kekuatan yang sangat besar di dalamnya, satunya menghendaki Mbak Puan yang jadi kandidat, satunya lagi dukungan dari masyarakat menghendaki Pak Ganjar yang menjadi kandidat presiden di tahun 2024. Di sini ada absentence. Apapun yang terjadi, apapun yang akan diperbuat oleh pihak seberang atau pihak lainnya yang tidak menghendaki Pak Ganjar ini sebagai calon presiden, sikapi hal itu dengan baik, jangan dibalas ya. Jadi kalaupun memang ada orang yang kurang suka dengan Pak Ganjar, ya sikapi itu dengan legowo. Karena dengan adanya tantangan-tantangan itu, Pak Ganjar semakin solid namanya. Seperti ini tadi loh ya, dengan adanya banyaknya baliho-baliho yang dipasang di tempat-tempat strategis, itu bukan membuat Pak Ganjar semakin terpuruk namanya, tapi semakin menguatkan dukungan dari sebagian penggemarnya, sebagian masyarakat Indonesia yang mendukungnya akan semakin solid dan semakin kuat untuk meninggikan pamornya ini ya. Kemudian akan saya lihat untuk kedepannya Pak Ganjar ini mampukah memenangkan Pilpres di tahun 2024. Mari kita lihat. Tapi di sini masih prediksi karena di sini masih belum tahu siapa saja calonnya. Cuma saya lihat peluang Pak Ganjar untuk menjadi presiden di tahun 2024, peluangnya seperti apa. Satu, di sini ada simbol kehilangan, guys. Ini Pak Ganjar harus hati-hati ya, harus hati-hati sekali. Kemudian di sini ada simbol wanita. Wanita ini bisa diartikan hati-hati, pertimbangan segala sesuatu sebelum melangkah. Kemudian di sini ada simbol sukses. Ada peluang untuk ke arah sana. Ada peluang untuk bisa menjadi presiden negara Indonesia, tapi Pak Ganjar harus mampu melewati hal-hal yang sulit seperti diprediksi saat ini. Seperti saya prediksi saat ini ya. Ada simbol kehilangan, di mana pencalonan Pak Ganjar nanti mungkin akan menghadapi sebuah ganjalan. Karena juga sudah bukan rahasia umum kalau partai PDIP ini menghendaki atau menginginkan atau menggadang-gadang Mbak Puan untuk bisa mencalonkan diri di Pilpres tahun 2024. Ya. Makanya di sini ada simbol kehilangan. Ada sebuah masalah yang harus dihadapi Pak Ganjar ketika Pak Ganjar ingin menyalurkan diri sebagai presiden. Harus melewati ini dulu. Liku-liku yang terjal di dunia politik yang harus dilalui. Makanya di sini ada simbol kehati-hatian, ada simbol pertimbangan sebelum melangkah dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya Pak Ganjar ini ada peluang sukses untuk bisa ke arah sana, untuk bisa menjadi pemenang di tahun 2024. Tapi Pak Ganjar harus mampu melewati ini. Ya, kehilangan dulu. Mungkin karena kehilangan misalnya tidak didukung oleh partainya dan lain sebagainya. Itu harus juga dipikirkan Pak Ganjar masak-masak, dipikirkan matang-matang. Cari solusinya bagaimana sehingga bisa maju di Pilpres tahun 2024 dan bisa ada kesuksesan di sini. Kemudian akan saya lihat lentrenya dari kartu ini seperti apa ya. Mari kita lihat dari kartu ini saja. Satu, ada simbol kreasi, usaha layang gigi dengan cara-cara yang bagus tentunya. Kartu yang nomor 2 ini ada simbol purification, pemurnian. Kartu yang nomor 3 ini perspektif penerimaan, pemikiran. Kartu yang nomor 4 ini simbol completion, komplit permasalahan Pak Ganjar nanti dikomplit, harus betul-betul berjuang kalau Pak Ganjar menghendaki atau menginginkan dirinya sebagai calon kandidat.
Terus ada simbol vulnerability. Ada semacam kekuatan yang kurang kuat kalau dalam hal partai politik ya. Tapi kalau dukungan dari masyarakat banyak ke Pak Ganjar kayaknya daripada ke Mbak Puan. Tapi kalau dukungan dari partai politik, dari partai PDIP-nya, Pak Ganjar menghadapi kondisi yang kurang bagus. Jadi seperti ini guys. Simbol kehilangan ini bisa diartikan karena Pak Ganjar akan menghadapi kondisi di partai politiknya yang kurang mendukungnya. Sehingga bisa dikatakan pertahanan atau kondisi kedudukan Pak Ganjar di partai politik ini kurang didukung oleh sebagian dari partainya, maksud sebagian dari anggota partainya yang dilambangkan ini vulnerability, yang artinya tidak kuat, kurang kuat dukungannya kepada Pak Ganjar untuk bisa masuk ke ranah pencalonan presiden di tahun 2024. Tapi di sini ada simbol kreasi, usaha yang harus gigih. Jadi semuanya ini kembali lagi kepada Pak Ganjar dan pendukungnya. Di sini ada kreasi, usaha. Gimana caranya Pak Ganjar kalau memang punya keinginan menyalurkan diri harus mempunyai jalan keluar atau mempunyai usaha yang gigih atau berusaha yang gigih agar apa yang diharapkan bisa terkabul. Kemudian di sini ada purification, pemurnian, dan ada perspektif, penerimaan atau prospeknya bagaimana, ada completion yang artinya masalah yang komplit. Nah, jadi ini harus diwaspadai Pak Ganjar. Jika memang Pak Ganjar mengendaki ingin menyalurkan diri, sejauh mungkin sudah harus menyusun kekuatan. Seandainya partainya tidak mendukungnya, Pak Ganjar harus bisa melirik partai yang lain. Seperti itu ya. Dulu pernah saya prediksi tentang Pak Ganjar ini, karena kayaknya dari partai PDIP kurang bisa merespon Pak Ganjar kalau menjadi kandidat Pilpres di tahun 2024. Ada yang akan meminangnya dari partai yang lain, kayaknya seperti itu. Karena di sini juga sudah terlihat kalau memang PDIP kurang mensupport Pak Ganjar, kurang mendukung Pak Ganjar jika menjalankan dirinya sebagai Pilpres di tahun 2024. Tapi perlu diketahui di sini ada kesuksesan ya. Jadi setelah jeripayanya Pak Ganjar nanti, jika Pak Ganjar mampu melewati dua hal ini, kehilangan dukungan dari partainya, kemudian ini di sini ada simbol wanita, berusaha gigih dengan hati-hati, dengan banyak pertimbangan, akan berbuah kesuksesan nantinya untuk Pak Ganjar. Nah, tapi di sini masih prediksi loh ya. Prediksi itu masih memperkirakan apa yang bakal terjadi. Apalagi di sini kan masih jauh waktunya, masih tahun 2024, segala kemungkinan bisa saja terjadi. Di sini saya lihat dari kekuatannya saat ini, di mana saya juga nggak ngerti calonnya nanti siapa saja. Yang saya lihat dari posisinya Pak Ganjar dengan Mbak Puan seperti ini. Jadi Pak Ganjar ini tidak mendapat dukungan dari partainya yang disimbolkan kehilangan. Kemudian karena mungkin usahanya yang gigih dan lain sebagainya, pada akhirnya Pak Ganjar bisa mencalonkan diri di Pilpres tahun 2024 ya. Ini masih prediksi teman-teman. Jadi kalau kalian mendukung Pak Ganjar atau mendukung Mbak Puan, ya berdoa saja agar calon kalian bisa memenangkan di tahun 2024. Demikian saja untuk prediksi Pak Ganjar Pranowo. Semoga sukses selalu baik Pak Ganjar maupun Mbak Puan. Yang terbaik saja untuk mereka berdua, dan yang terbaik untuk rakyat Indonesia tentunya ya. Lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi berita viral yang lain.